Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca komen-komen terhadap tayangan saya ini ya, banyak yang negatif, banyak juga yang positif ya. Yang saya bacakan saja ya, yang negatif itu juga untuk memotivasi saya ya, mendorong saya untuk lebih berhati-hati dalam membuat konten ya, juga memotivasi saya untuk lebih lagi memahami Alkitab ya. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kehendak Yesus. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, jangan merasa lebih benar dari yang lain, gitu ya. Ini saya buat ya. Kenapa saya begitu keras terhadap aliran dari Tritunggal? Karena Tritunggal ini adalah doktrin yang dibuat manusia, yang sangat bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Sudah sekian ribu tahun ya, dan tidak ada yang sedikit lah ya, kalau boleh dikatakan sedikit yang membahas mengenai Tritunggal. Dan kebetulan ya, bukan kebetulan ya, karena kami memberikan diri ya, saya katakan kami ini terdiri dari para pendeta yang ada di Gereja Alkitab Al-Esa ya. Kami dijadikan alat oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran ya. Jadi apapun juga resikonya ya, itu sudah kami pikirkan bahwa banyak akan terjadi penentangan terhadap apa yang kami sampaikan. Kami tidak melawan arus, kami hanya menyatakan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab ya. Jika para pendeta di luar sana, terutama penganut Tritunggal, merasa tersinggung, puji Tuhan, karena kan selama ini mereka tidak merasa tersinggung, merasa enak-enakan ya, walaupun memahami Allah itu dengan salah ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab gitu. Kiranya jika mereka tersinggung, mereka lalu mengoreksi gitu, apakah pemahaman mereka benar atau tidak, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu loh inputnya, sehingga mereka kembali ke Alkitab, bukan kepada buku-buku tafsir, buku-buku teologi, buku-buku filsafat. Itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Baik, saya tidak membela diri ya. Biarlah itu haknya Tuhan. Karena saya tahu apa yang saya sampaikan ini ya, adalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, 1 Yohanes 5 ayat 20. Kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak untuk Bapak Ibu mengerti tentang Esa, kata Esa ya. Sesuai di mana? Dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Juga dalam Matius 12 ayat 29 ya. Nah, kata Esa ini ya, ditulis ya, ada yang memakai e kecil, esa gitu ya.
Ada juga yang memakai E besar, ya. Esa, ya. Jadi Esa itu adalah Maha Esa. Esa yang huruf besar, E-nya huruf besar itu berarti Maha Esa, gitu. Maha Esa, Esanya huruf E-nya huruf kecil, ya. Nah, kata Esa ini yang memakai huruf besar itu terdapat dalam Maleakhi 2 ayat 15 dan Yohanes 5 ayat 44, ya. Selebihnya itu memakai kata E-nya itu diawali, Esa itu diawali dengan E huruf kecil, ya. Kita akan melihat dari Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa, E-nya huruf besar, ya, menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi E-nya itu, Esa itu E-nya huruf besar, ya. Juga kita lihat dari Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, E-nya huruf besar, ya. Jadi itu yang yang huruf besar itu, ya, dari kata Esa itu hanya ada dua, ya, dalam Alkitab, ya. Selebihnya itu E-nya huruf kecil, ya. Esa atau Maha Esa itu, ya, itu berarti, ya, kita lihat itu berarti satu, bukan kesatuan. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, Allah satu, bukan kesatuan. Tidak pernah Allah kesatuan, ya. Galatia 3 ayat 20, ya. Bahasa Inggrisnya juga one God, ya. Maleakhi 2 ayat 10, 15 menulis satu Allah, yaitu Allah yang Esa, ya. Maleakhi 2 ayat 10 saya bacakan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Satu Allah menciptakan kita. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Dikatakan bukankah satu Allah menciptakan kita? Allah satu. Lalu kita baca ayat yang ke-15-nya. Bukankah Allah yang Esa, ya, tadi kan, menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi Esa itu artinya satu, bukan kesatuan, ya. Jelas di sini kan? Satu dengan kesatuan itu beda, ya. Kalau Allah kesatuan itu unity God. Apa? Tidak pernah ada Allah kok kesatuan, ya, tidak pernah. Yang kesatuan tadi daging dan roh, ya, Maleakhi 2 ayat 15. Yang kesatuan itu roh dan damai sejahtera, Efesus 4 ayat 3. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
Efesus 4 ayat 13. Itu kesatuan. Tidak pernah ada Allah kesatuan. Ya. One God, unity God. Tidak pernah ada. Kalau yang kata ganti aku ya dalam Kejadian 1 ayat 29, lalu ada kata kita ya, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Yohanes 17 ayat 22, juga kata ganti Allah adalah kami, artinya Roh Kudus ya, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 23. Semua kata ganti Allah ya, baik aku, kami, kita adalah satu. Kenapa? Karena Roh selalu satu. Kita lihat dalam Korintus 12 ayat 4 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 4 lah ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi Roh itu satu, Tuhan itu satu. Kita lihat ayat yang ketiganya. Maaf, ayat yang ke-6-nya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi Allah itu satu, tidak tiga. Apalagi pribadi, tidak pernah ada kata pribadi, Allah pribadi. Allah itu roh, bedakan ya. Jadi dalam 1 Korintus 12 ayat 4, 5, 6, roh itu satu, Tuhan itu satu, Allah itu satu. Tuhan itu Allah. Dalam Markus 12 ayat 29. Demikian juga dalam Roma 10 ayat 12. Jangan pisahkan Tuhan, oh Tuhan itu bukan Allah. Tidak, Tuhan itu Allah. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Itu Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Oke? Jadi tidak pernah ada Allah kesatuan. Allah satu. Ya. Lalu untuk siapa ditujukan Esa? Maha Esa itu ya, maupun Esa yang huruf E-nya huruf besar itu. Itu ditujukan ya untuk Tuhan. Ya, dalam Perjanjian Lama diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan huruf besar semua. T-U-H-A-N itu huruf besar semua, Tuhan. Ya, terjemahan dari Yahweh. Ya. Dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Markus 12 ayat 29. Ya. Juga dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, untuk Yesus perantara, ya. Untuk Yesus Allah dan juru selamat terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Untuk Roh Kudus, ya, Yohanes 14 ayat 23. Ya. Tidak pernah ada sebutan Esa untuk Bapa. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah ada. Apalagi untuk Esa untuk Allah Tritunggal. Tidak pernah disinggung Allah Tritunggal. Sebab memang tidak ada. Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Ya, seperti tayangan-tayangan saya sebelumnya itu mengacu kepada nama Yesus. Karena ya, nama Bapa itu adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Nama anak adalah Yesus. Nah, Lukas 1 ayat 31. Nama Roh Kudus adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Jadi juga apakah pernah ada Allah Esa berganti atau diseling dengan Bapa gitu? Tidak pernah. Dan memang tidak ada, dan tidak pernah gitu ya. Sampai kapanpun tidak pernah dan tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ganti, tidak pernah diselingi yang lain. Ya. Allah Esa itu adalah Alfa Omega.
ya, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Itu Allah Esa. Lalu siapakah Tuhan? Tuhan, huruf besar semua, ya, dalam perjanjian lama, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Ternyata Tuhan itu punya kitab, ya, kitab kehidupan maksudnya. Terdapat dalam Keluaran 32 ayat 33, ya, yaitu kitab tempat menulis nama kita, ya. Tak lain dan tak bukan, itu adalah kitab kehidupan. Sehingga Tuhan di perjanjian lama adalah Yesus Roh, yaitu Sang Firman itu. Itu yang punya kitab kehidupan. Kitab kehidupan mencatat orang-orang yang diselamatkan. Lalu apakah Bapak pernah menggantikan Allah selama Yesus jadi manusia, ya? Firman yang adalah Allah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Apakah lalu Bapa itu menjadi Allah? Tidak pernah, ya. Ketika firman yang adalah Allah itu menjadi manusia yang bernama Yesus, maka yang bertata di surga ya tetap yang punya nama, yaitu Yesus juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Sama sekali bukan Bapa, ya. Bapa adalah sebutan pengakuan, ya, lebih tepatnya pengakuan orang-orang Yahudi terhadap Allah, ya. Mereka katakan kepada Allah, ya, bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu pengakuan. Tetapi mereka tidak menyembah Bapa, yang disembah tetap Allah. Begitu. Harus dibedakan, ya. Juga dalam perjanjian baru dikatakan Yohanes 8 ayat 41. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya. Jadi jangan dibalik Allah kami satu yaitu Bapa, tidak, beda. Mereka mengatakan Bapa kami, mereka katakan, ya, ya, Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, Allah kan yang disembah Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 41, ya. Nah, Bapa juga adalah kiasan dari Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Ini yang tidak dibukakan kepada para pendeta Tritunggal dan pendeta-pendeta lainnya yang di luar sana. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Yesuslah yang mengilhami penulisan Alkitab, ya, oleh para nabi dan rasul. Yang mengilhami itu bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal. Sehingga untuk bisa mengerti kitab suci, ya, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya, tidak perlu membaca buku-buku sebanyak satu atau dua lemari, tidak perlu. Cukup sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Yesus yang mengilhami, ya, penulisan itu, ya, penulisan kitab suci itu, ya, oleh para nabi dan rasul. Dia sendiri yang akan membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci seperti yang terdapat di dalam Lukas 24 ayat 45. Tidak perlu saudara mempunyai gelar yang berderet-deret, ya, apalagi mempunyai gelar ahli bahasa Yunani dan Ibrani, ya. Sekali lagi saya katakan, ya, dan berulang kali akan saya katakan, ya, jangankan saudara, ya, yang baru belajar bahasa Ibrani setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, paling lama 15 tahun lah, ya. Orang Ibrani sendiri, ya, orang Yahudi itu, ya, yang begitu lahir, ya, mereka itu diajar bahasa Ibrani
sampai mati pun mereka mereka berbahasa Ibrani, ya. Kalau mereka tidak percaya Yesus, bukan karena mereka bisa berbahasa Ibrani, gitu. Bahkan mereka pun membunuh Yesus, padahal mereka bisa bahasa Ibrani. Mereka lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian. Maksud saya para pendeta Tritunggal ini. Jadi jangan sombong, ya. Itu yang harus dicamkan, ya. Bukan karena saudara bisa bahasa Ibrani lalu saudara mengerti kitab suci. Tidak. Bukan itu kuncinya. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Baru nanti Yesus yang akan membukakan pikiran kalian semua itu. Sehingga kalian bisa mengerti kitab suci. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya percaya pada saat Bapak Ibu menyembah Yesus, Bapak Ibu lebih memahami Alkitab daripada para pendeta di luar sana. Ya. Kata esa ini, huruf kecil maupun huruf besar, ya, itu sudah sekian ribu tahun tidak selesai dibahas oleh para pendeta Tritunggal ini, ya. Juga para pendeta yang lain di luar sana, ya. Padahal sangat mudah sekali. Cukup dengan ayat-ayat Alkitab saja. Tidak perlu didukung oleh buku-buku filsafat atau buku-buku yang lainnya. Tidak perlu. Alkitab, ya, adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Ya, dengan demikian kata esa itu tertuju kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom.